ويلتزم بالهدوء. ثم جاس، أين كراسات الجاس؟ جاس، أين الكراسة والقلم؟ كيف أنتم؟ ستفعلون مباشرة يعني؟ قيس سيودك بالجبال الواسعة لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أولا نشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. كذلك نشكر على حضور الأستاذ الفاضل الدكتور M. حسن آية الله. وكذلك أشكر على جميع الطلاب على اهتمامكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. تسهيلا لي وتفهيما لكم أكلمكم بلغة الإنجليزية. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dengan baik daurah dari Ustaz Al-Fadil Dr. M. Hasan. Maka antum semua para tulab al-fudola diminta untuk bersungguh-sungguh dalam mengambil beristifadah, mengambil faedah pada apa yang akan beliau sampaikan. Apa yang beliau ucapkan, antum catat dengan baik. Semoga manfaatnya dapat tersimpan, tercatat untuk antum ke depannya, insyaallah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, nah persilakan kepada Al-Ustaz untuk persilakan kepada Ustaz untuk langsung masuk. Jazakumullah khair. بالعمل أو بدون ايش؟ بهذا أو ما في مشكلة، حتى هذا لا في أفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, para ustadz 10 tahun ke depan insyaallah. Jadi ustadz tidak susah, dan antum tinggal menunggu beberapa waktu saja. Kalau antum bisa sabar sampai lulus, kemudian antum melakukan semua tugas antum, maka kalau hanya sekedar menjadi ustadz gampang. Tetapi yang susah adalah bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang bermanfaat atau berbobot.
minimal ilmu yang kita miliki bisa ada kontribusinya untuk masyarakat. Kalau sekedar ceramah, saya kira setiap pesantren ada latihan untuk berpidato, khutbah, atau berorasi. Bahkan sekarang kalau di Indonesia antum melihat ada kontestasi, lomba, audisi untuk menjadi dai cilik. Ana tidak katakan itu tidak bermanfaat. Tetapi ana sering sampaikan di semua majelis, dan saya kira sebagian antum yang pernah ketemu sama ana di majelis sebelum ini, ana pernah sampaikan bahwa itu bukan yang terpenting. Tetapi yang paling penting adalah kalau orang bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, minimal benar. Masalah metode penyampaian, antum bisa ngomong dengan baik, orang tidak ngantuk semua, orang bisa tertawa dengan kelucuan antum. Itu bagus, tetapi bukan yang paling bagus. Maka pendidikan yang paling penting adalah materinya. Pelajaran itu antum kuasai, antum lulus, antum sampaikan di masyarakat, itu lebih bermanfaat daripada antum pintar ngomong, juara 1, kemudian antum jadi dai kondang. Isi depan kamera kayak begini nih. Ini kamera yang biasa, nggak ada channelnya. Tapi kalau antum sudah menjadi dai kondang, kemudian ada undangan, sampaikan di sini, tapi ilmunya belum ada, bisa jadi yang seperti ini bisa merusak. Bisa merusak. Orang menyampaikan apa yang mau disampaikan kalau ilmunya tidak ada. Maka yang paling penting sekarang adalah antum belajar. Antum menghafal, antum baca, antum tanyakan. Itu sekarang tugas kita dan itu yang paling mahal. Baik, ana akan sampaikan sebagai muqaddimah bahwa umur antum adalah umur yang akan terlewat seperti orang-orang sebelum antum. Dan antum perlu bersyukur. Di usia ini antum ada orang yang mengarahkan untuk belajar agama, belajar sunnah, belajar bagaimana Islam dan sunnah yang sesungguhnya, sehingga antum tidak kemana-mana. Ana ketika melihat pesantren yang seusia antum, ana ingat ketika ana di pesantren, ana mulai masuk pesantren tahun 96. Antum sudah lahir belum ya? Tahun 96 ana di Jember, di pesantren. Dan orang tua anak mengatakan, kalau kamu tidak kerasan di pesantren, mending kamu pulang, kakinya di atas, kepala di bawah. Ya, nggak ada pilihan. Masuk pesantren harus. Mau nangis-nangis, nggak kerasan, itu nggak ada penawaran. Pesantren. Dan itu dari kakak anak, kemudian anak kedua, kemudian adik-adik anak, semua 7 orang masuk pesantren, nggak ada pilihan. Lulus SD langsung. Dan itu anak syukuri sekali. Ketika tahun 2000, ana waktu itu kelas 1 SMA. Ana akan mengikuti program kelas SMA waktu itu untuk ngajar di kampung. Karena di pesantren Tengaran, Al-Irsyad dulu ada kewajiban untuk mengajar. Entah TPA atau pengajian atau apa, yang penting kita ditugaskan untuk ke masyarakat. Nah, waktu itu kita berangkat sore, sekitar jam 5. Antum tahu kan, maghrib sekitar 5:30 begitu. Jam 5 lewat begitu. Kita lewat di kampung-kampung, gereja banyak. Kemudian orang-orang kampung tidak seperti di kota lah. Orang sudah maju, penerangan apa cahaya. Di kampung dengan kondisi yang sangat sederhana. Tapi kita lewat waktu itu lapangan sepak bola. Ternyata orang-orang kampung masih pada main bola di jam 5 lewat. Dan itu sangat mungkin mereka main sampai selesai maghrib itu. Biasanya orang kampung itu kalau belum maghrib belum bubar mereka. Baik, kalau sholat maghribnya aja mereka masih di lapangan. Nanti sampai pulang, kapan mandinya, kapan sholatnya. Baik, itu yang main siapa? Orang-orang umuran kita itu. Ada juga yang tua, ada yang gede, ada yang masih anak-anak juga main di situ. Baik, itu orang tuanya kemana? Orang tuanya juga mungkin main di situ. Antum bersyukur. Di jam segitu dan usia segini, antum ada yang mengarahkan kamu belajar, itu bukan jam main-main. Ketika Anda di Jamiah Islamiyah tahun 2005, waktu itu ada fasilitas dari pesantren, dari Jamiah untuk mengantar semua mahasiswa yang pengen ke Masjid Nabawi. Itu bis disediakan dari jam setelah asarnya jam 4 di sana, dan terakhir setengah jam sebelum azan. Azan kadang-kadang jam 6:30, kadang jam 7 kalau musim panas. Jadi besok terakhir paling tidak jam 6:15 sudah terakhir. Itu jam segitu masih ada orang-orang Afrika atau orang-orang lain Afrika juga sama
di tempat main bola. Itu terbawa itu kebiasaan mereka karena tidak ada yang memaksa, akhirnya mereka kebawa itu kebiasaan itu sampai mereka di Jamiah Islamiyah ada Masjid Nabawi, main bola mereka. Gak ditunda aja nanti kalau sudah lulus atau lagi pulang liburan mereka main bola di kampungnya, sudah bolanya diganti pakai kelapa juga nggak apa-apa mereka. Ini di Madinah mereka main bola. Artinya di usia seperti itu kalau tidak ada yang mengarahkan maka antum akan terbawa dengan kebiasaan bebasnya. Baik, maka ana katakan kepada antum, ini kesempatan yang luar biasa. Ada pernyataan seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, "Min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu sahib sunnatin yahmiluhu 'alaiha." Di antara nikmat yang didapatkan seorang anak muda adalah dia mendapat guru seorang ahlus sunnah yang bisa mengajarkan sunnah. Karena kalau tidak, maka usia antum ini lagi semangat-semangatnya belajar. Dan kalau mau disuruh ngapalin, mantap. Suruh belajar apa saja, ikut. Gede sedikit, suka untuk rame-rame. Mau demo, jalan. Mau diajak tawuran, jalan. Lihat di luar sana, usia SMA itu, kalau mau lulus. Atau kalau mau taburan, jalan semua, rame itu. Ya. Lulus SMA aja, pilok-pilokan, sekarang sudah mungkin berkurang. Tapi masih ada itu. Itu kan, kalau orang gaul bilang itu belagu gitu. Baru lulus SMA aja sudah sombongnya kayak begitu. Padahal lulus SMA ngapain gitu. Belum apa-apa itu lulus SMA. Tapi karena memang lingkungannya seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, jangankan yang seperti itu, yang semua orang sepakat untuk mengatakan itu jelek sekali. Ada yang lebih bahaya. Seorang bisa menjadi takfiri atau orang yang mengkafirkan orang lain sehingga mereka bisa membunuh orang lain. Karena mereka sudah menilai bahwa orang Islam di luar tidak Islam. Itu pemuda itu, gampang sekali mereka diperdaya atau ditipu dengan seperti itu. Kalau mereka semangat tapi tidak diarahkan. Anak katakan kepada antum, antum bersyukur, antum punya guru orang kenal manhaj, kenal agama, sehingga antum diajari sunnah itu begini, antum sholat jamaah di sini, tata cara sholatnya para ulama ngomong begini. Kalau tidak, antum belajar sendiri, cari-cari internet. Oh ini sudah agama, saya sudah cukup seperti ini. Baca di internet, tahu-tahu antum jadi orang nyeleneh. Anda ceritakan di Arab Saudi tahun 2016. Tahun 2016 itu musim haji. Musim haji, bukan 2016 semuanya, tapi waktu itu di sekitar bulan-bulan haji. Ada berita mengejutkan ketika seorang keponakan polisi dibunuh di tengah padang pasir oleh sepupunya sendiri, anak polisi itu. Itu kejadian asli itu. Kejadian asli. Itu betul-betul mencekam tahun itu karena ceritanya ini anak polisi. Polisi nggak ngerti apa-apa dia. Polisi nggak ngerti apa, orang awam, tapi orang awamnya Saudi kalau seandainya mereka tidak rusak banget, orang awamnya Arab Saudi itu mereka masih sholat. Kemudian kalau memang mereka tidak terlalu kelewatan sekali, mereka baca Quran. Itu orang awamnya itu. Kalau sudah datang Ramadan mereka baca Quran biasa, bisa maksudnya. Itu orang awamnya, meskipun jenggot dicukur biasa lah. Wajar. Tetapi ini ceritanya dia ini punya 2 anak laki-laki. Kemudian ada saudaranya kurang mampu atau jauh tinggalnya di desa, akhirnya dia ambil anaknya, keponakan dia itu dibesarkan bareng sama anaknya sendiri. Jadi mereka bertiga. Kemana-mana dari kecil mereka barengan semua. Barengan, main, kemudian jalan. Kalau liburan mereka juga rekreasi juga bersama terus. Sampai besar semuanya. Sampai besar, tiba-tiba yang keponakan ini kan yang merawat kan polisi kan, bapak mereka itu polisi. Kemudian dia pensiun. Nah, anaknya nggak ada yang masuk polisi. Tetapi keponakannya ini akhirnya daftar polisi. Sudah diterima sudah polisi Saudi. 2 anaknya enggak. Satu saat ketika momen hari raya Idul Adha, di sana itu hari raya Idul Adha itu mereka bisa jadi lebih meramaikan, merayakan daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mereka juga sama, saling kunjung, kalau orang kita halal bihalal, kemudian salaman-salaman, bahkan mereka sewa gedung biasanya karena keluarnya besar.
Tapi itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha lebih besar karena mereka nyembelih. Kemudian makan, pindah-pindah tempat, kayak gitu rame lah. Kemudian mereka juga biasa kalau mau rekreasi keluar dari perkampungan ke padang pasir atau ke pantai atau ke apa, karena memang jarang ada tempat yang kayak begitu. Nah, ini syahidnya tiga orang ini bilang, ayo kita keluar. Mereka bertiga keluar, kakak, adik, sepupu, naik mobil Onet. Onet itu kayak mobil pickup tapi di belakangnya agak panjang untuk penumpang begitu. Mereka berangkat sampai di tengah padang pasir, ada batu besar. Tiba-tiba sepupu ini diikat. Kemudian tidak, bajunya dilepas, tinggal pakai kaos dalam sama celana putih yang biasa dipakai dalamannya orang pakai jubah itu, antum tahu. Orang pakai jubah dalamnya biasanya pakai celana putih kan? Nah, pakai seperti itu, kemudian dibikin dia berlutut. Setelah itu kakak adik ini yang kecil namanya Abdul Aziz. Itu kalau antum browsing di internet itu dapat itu. Abdul Aziz ini dia ambil kamera, direkam. Sepupunya itu direkam dalam kondisi diborgol begini. Kemudian kakinya juga diikat, disimpuhkan begini. Kemudian kamera itu diarahkan ke dia, lalu diarahkan ke kakaknya. Kakaknya keluarkan senapan. Kemudian dia bilang, kita sudah berbaiat kepada bos ISIS di Irak. Dan dia mengatakan bahwa semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, termasuk para tentara dan militer, dan ini sekarang dia termasuk mereka. Jadi dia kafir dan dia halal darahnya. Itu sudah ampun-ampun sudah di sepupu itu. Ampun-ampun mereka sudah, pokoknya jangan apa, nggak bisa apa-apa, tapi nggak bisa apa-apa. Setelah itu tembak sampai mati di di kamera itu betul-betul lengkap komplit dari awal sampai akhir. Ana nggak ngerti kalau sekarang sudah dihapus, Ana nggak ngerti. Tapi itu awal-awal itu masih ada dari awal sampai akhir itu. Mati, nggak lama di-share, kemudian nyampe ke bagian militer, dikejar mereka. Dikejar dengan jalan darat dan jalan udara. Ketemu titiknya, kemudian mereka disuruh untuk nyerah, nggak nyerah. Bahkan ini kakaknya ini nyerang, tembak-tembak sampai ada beberapa tentara kena tembak. Akhirnya dilumpuhkan, kakaknya mati di tempat. Adiknya terluka, kemudian dibawa ke rumah sakit militer, kemudian diobati. Setelah selesai dia mungkin akan dikisos, entah dihukum. Hukumnya mati biasanya. Karena dia sudah bikin onar. Bikin onar itu dalam syariat hukumannya bukan hanya kisos, akan tetapi bisa dihukum dengan yang lebih parah. Entah meninggalnya dipotong yang kanan, kakinya yang kiri, itu boleh saja. Pemerintah boleh melakukan itu untuk pelajaran. Nah, tapi intinya bapaknya akhirnya ditanya, ini kok bisa anak ente itu kayak gini? Ente polisi, kok bisa anak-anak ente begitu? Dia cerita, anak pokoknya ngerti, anak serahkan semua kepada pemerintah, mau dihukumin apa sudah terserah. Ponakan dia sudah mati, anak pertama sudah mati, anak keduanya ini sekarang nunggu hukuman. Dia katakan, anak saya bahkan bukan orang yang gaul. Artinya gaul, supel, bisa ngomong sama teman, interaksi gampang, enggak. Bahkan pendiam. Tetapi sayangnya, dia sering baca internet. Dia belajar agama sendiri, sampai akhirnya dapat situs-situs agama yang enggak benar seperti itu, sampai akhirnya dia yakin. Dan itu orang tuanya enggak nyadar itu. Orang tuanya enggak nyadar, sampai akhirnya anaknya punya pemikiran seperti itu, jalan terus sampai membunuh keponakannya. Kalau sudah tahu begitu, baru kita nyadar, ternyata belajar agama yang benar itu penting. Makanya orang-orang yang nggak ngerti, mereka khawatir, ada orang kok nggak pernah belajar, ngerti-ngerti jenggotan, ngerti-ngerti tertutup, nggak mau hubungan sama masyarakat. Mereka takut nanti kayak begitu. Dan kita perlu kasihkan kepada masyarakat, kita nggak seperti itu. Cuman, Anda juga sampaikan kepada antum bahwa anak muda adalah orang yang paling gampang terpengaruh dengan pikiran apapun. Sak nyeleneh-nyeleneh, anak muda itu pengen tampil beda. Anak pernah muda, ya sekarang masih muda. Ya, tapi memang gayanya anak muda itu pengen perhatian. Caranya macam-macam. Akhirnya, ketika ada satu pemikiran, kadang dia pengen berbeda dari yang lain. Padahal dia tidak pertimbangkan yang benar yang mana, yang bagus yang mana. Yang penting anak juga punya
Dulu waktu anak masih muda, anak cerita sama antum. Ya. Ada beberapa pengajian. Ya pengajian inilah yang bawa politik, pengajian yang kayak ada pergerakan gitu. Nah waktu itu anak sempat pengen ikut namanya Harakah Nubuwah. Kata mereka, orang yang ajak anak itu, ngajak pengajian pertama tertutup, pintunya ditutup, yang diajak sedikit, kemudian materinya tidak dikasihkan. Diajaknya disampaikan begitu, dihapus. Dia bawa kertas gitu, kemudian kertasnya diminta sama teman anak, nggak dikasih. Pokoknya ini pengajian, khawatirnya nanti kena orang lain, kemudian dia nebar syubhat, katanya pemikiran ini nggak benar, akhirnya kalian nggak jadi ikut pengajian ini. Anak nggak terlalu banyak ngomong, anak ikutin aja, sampai akhirnya anak diajak. Kemudian sampai sana dibaiat. Dibaiat, kemudian Anda sudah Islam sekarang. Tapi saudara dan keluarga Anda itu masih kafir, harus masuk Islam. Dan dia punya kawan, dijelaskan, ini foto kawan anak. Ini tiap hari dia dakwah ke tukang-tukang beca, ke tukang ojek, ke warung-warung kecil, biar mereka semua masuk Islam. Berarti orang yang belum masuk pengajian dia itu semua masih kafir. Subhanallah. Itu pemikiran yang anak garis bawahi, bukan itunya. Itu ada terus itu. Orang Arab mengatakan likulli saqitatin laqitah. Setiap barang jatuh akan ada yang memungut. Ada keyakinan apapun pasti akan ada yang mengambil. Tetapi yang anak garis bawahi, ketertarikan anak waktu itu karena anak pengen tampil beda dari kawan-kawan anak. Kawan-kawan anak sudah punya pengajian. Kakaknya, orang tuanya punya jenggot, kemudian keluarganya bercadar. Anak pengen juga, tetapi anak nggak dari arah ini. Anak punya kajian lain. Wah, gaya salamannya sudah beda, penampilan orang-orangnya, punya komunitas. Jadi anak muda itu gampang terpengaruh dan dia pengen tampil beda. Kalau nggak dapat orang yang benar-benar untuk ngajarkan agama, nanti jadinya begitu. Rusak. Makanya untuk bersyukur. Ketika dapat guru yang lumayan, bisa mengenalkan antum kepada agama yang benar, bersyukur. Karena bisa jadi, kalau bukan karena kehendak Allah, kita bisa neko-neko, kata orang Jawa itu. Bisa nyeleneh benar. Maka ikhwas sekalian, ini muqaddimah pertama, ana sampaikan agar beberapa tahun ke depan kita akan melihat bahwa kita akan menjadi orang berbeda, tetapi tergantung dari yang sekarang. Maka muqaddimah yang kedua ana sampaikan, ada perkataan orang Arab, man syabba ala syai'in syaba alaih. Orang yang terbiasa dengan aktivitas apapun di waktu muda, maka kebiasaan itu akan dibawa sampai tua. Artinya tua, enggak harus orang sampai pikun, mbah-mbah, enggak harus. Tetapi kebiasaan orang tua itu akan kebawa dari ketika mereka masih muda. Maksudnya seperti ada orang biasa main bola. Ya. Enggak ada masalah dengan main bola. Tetapi yang repot ketika mereka terbiasa main dengan meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban yang lebih penting. Lihat seperti itu. Kemudian kebiasaan untuk membuka aurat, untuk dirubah itu berat sekali. Berat sekali. Padahal semua orang, hampir semua sepakat. Orang yang berakal sehat sepakat bahwa itu melanggar, sebelum kita berbicara agama, melanggar norma-norma dan adab sopan santun. Terutama kebiasaan, kebudayaan, budi pekerti negara Indonesia yang katanya mereka memiliki kebiasaan yang tinggi. Tapi itu semua jalan aja. Karena orang sudah terbiasa, untuk merubah sudah susah. Padahal ketika mereka masih kecil, gampang sekali untuk dirubah. Kalau sudah tua, sudah susah sekali. Apalagi kita berbicara tentang belajar, menghafal. Dari sejak kecil, nggak mau menghafal. Ketika besar, wah sudah terlanjur tua. Dari dulu ngapain? Ya. Makanya sekarang sudah waktu antum untuk memoles dan membentuk ya, cara belajar, cara berhubungan. Dan anak katakan, alhamdulillah, antum bersyukur di pesantren itu memiliki keistimewaan ketika antum mau tidak mau harus berhubungan dengan orang yang berbeda-beda. Sehingga ini akan membuka wawasan dan gaya hidup yang lebih dewasa. Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan bahwa di antara manfaat orang bepergian jauh, safar, melakukan perjalanan keluar kampung, dia akan lebih dewasa, lebih bijak dalam memiliki pengetahuan. Berbeda dengan orang yang tinggal di daerahnya masing-masing.
Ya, sekolah, nggak ada masalah sekolah. Tapi kalau dia tidak keluar dari daerahnya, tidak ketemu orang-orang yang lebih banyak, maka kebiasaannya tidak berubah, begitu saja. Tapi orang yang banyak pengalamannya, maka dia setidaknya lebih terbuka wawasannya. Gaya ngomongnya, kalau ada orang yang berbeda pun dia biasa. Ada anak manja nggak pernah sama kawannya dibully, lapor orang tua. Ya, itu biasa kalau dari pertama. Tahun pertama masuk pesantren, begitu dibully sudah wah repot. Meskipun pembulian nggak dibenarkan ya, tetapi kadang anak itu nggak terbiasa untuk menghadapi orang yang berbeda-beda. Tetapi begitu dia sudah terbiasa, maka dia akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang mungkin dia jadikan kebutuhan. Ketika pulang liburan ada yang hilang. Ala kulli hal itu bukan pembahasan kita. Yang penting ketika kita membicarakan tentang adab seorang penuntut ilmu, agar ilmu yang kita pelajari bisa kita bawa pulang. Dan ketika satu saat antum diminta untuk memberi kultum, sholat tarawih, habis subuh, kalau habis maghrib sampai isya itu panjang, berat sekali rasanya. Kalau anak ceritakan pengalaman anak waktu anak SMA, anak memang memaksakan diri. Dulu waktu di Al-Irsyad ada pelajaran namanya pelajaran tatbiq dakwah. Kita ada pelajaran turuqud dakwah. Cara, metode atau apa-apa yang dipersiapkan sebelum berdakwah, tapi ada pelajaran tatbiq, praktek. Jadi ya Anda sebutkan tadi, kita disuruh untuk ke kampung, imam ngajar TPA atau ngajar pengajian, entah ngajar pengajian juga anak-anak remaja atau orang-orang dewasa. Nah, Anda sengaja waktu itu, Anda pengen bisa ngisi pengajian. Jadi anak tanya, tempat mana aja yang ada pengajiannya? Oh, kalau antum mau, antum cari akhfulan. Di sana ada pengajian, di sana ada pengajian. Sisanya TPA katanya. Ya khair. Anak sengaja datang ke kakak kelas anak itu. Anak bilang, Afan, anak dengar tempat antum ada pengajiannya, anak boleh ikut? Boleh, gak apa-apa. Anak pengalaman pertama itu, kita naik ojek berdua. Naik ojek, kampung-kampung, naik gunung gitu, sampai sana, kawan anak itu bilang, pengajian kita kalian bahas ini, pekan depan insya Allah, anak akan diganti adik kelas anak ini. Anak langsung kaget sekali. Anak ikut ke situ bukan untuk ngisi, anak cuman mau lihat bagaimana cara menyampaikan, audiennya berapa. Gak banyak itu waktu itu. Anak ingat waktu itu, hadirnya cuma 3 atau 4 orang. Ya. 3 atau 4 orang itu kalau di kampung, ya, yang satu ngantuk, yang dua ngobrol, kayak gitu tuh di kampung kayak begitu. Ya. Kemudian, tapi waktu itu kawan anak bilang, pekan depan antum ngisi. Anak bilang, enggak lah, anak cuma mau latihan aja. Enggak apa-apa, latihan langsung aja. Pekan depannya anak ngisi. Ketika anak ngisi, luar biasa beratnya. Sampai keringatan, kemudian tegang sekali, sampai akhirnya anak bilang sama kawan anak, kakak kelas anak itu, sudah terakhir anak kemarin, anak gak mau ngisi lagi. Kakak kelas anak itu, kalau antum mau mokong gak mau ngisi lagi, anak juga mau begitu. Subhanallah, tapi anak ini baru belajar, gak apa-apa, pokoknya kalau antum mundur, anak mundur juga. Akhirnya anak bilang sudah terpaksa anak maju. Dan subhanallah, itu awal anak belajar untuk ngomong. Tapi pelajaran yang anak sampaikan adalah pelajaran di kelas. Karena anak gak punya ilmu yang lain. Apa yang disampaikan Ustadz anak waktu itu, Tazkiyatun Nufus, anak masih ingat itu buku itu. Anak sampaikan di pengajian, anak latihan begitu. Kadang ada pertanyaan, bukannya itu begini, kaget anak. Kok begitu ya? Subhanallah. Sudah. Tapi itu menjadi latihan, kan masih di kampung. Nah, ketika pulang ke rumah sendiri, abi anak bilang, ini jatah anak kasih ente. Ada kultum yang agak panjang, karena kuliahnya subuh. Jadi waktunya biasanya sampai syuruk gitu. Anak bilang, subhanallah, ini lebih panjang lagi. Tetapi anak carikan materi yang panjang juga. Anak baca bahkan, gak ada masalah itu. Tetapi yang anak garis bawahi, agar ilmu yang antum sampaikan itu benar. Berarti antum harus benar-benar rajin belajar di sini agar yang antum pelajari itu ada manfaatnya. Ada orang belajar gak paham, yang penting ujian bisa jawab. Gampang antum lulus ujian itu gampang, apalagi kalau sekarang sekolahan itu bisa gagal kalau murid-muridnya gagal, akhirnya dilulus-luluskan meskipun nilainya seadanya, ya kan? Antum pada paham gak sih?
Yang penting antum pelajaran antum paham sudah selesai. Ya. Tapi maksud ana, ketika antum memiliki kebiasaan, yang penting pelajaran ini lewat. Ana waktu santri, hari-hari yang membahagiakan adalah hari-hari ujian. Karena biasanya sebelumnya ada hari tenang. Habis itu ujian biasanya masuk dari jam 7 sampai jam 12. Kita masuk paling 2 jam maksimal sudah itu. Kalau 2 ujian berarti maksimal 3 jam lah. Keluar begitu. Tapi subhanallah, targetnya apa? Kalau target hanya sekedar menjawab pertanyaan, gampang itu. Nggak usah belajar antum. Ya, antum nggak usah belajar lama-lama itu. Tapi ikhwah sekalian, ini akan membentuk karakter, kepribadian, agama antum. Sebelum antum dijadikan sebagai pengisi, pemateri atau segala macam, antum persiapkan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tazawwadu qabla an tusawwadu. Ya. Antum cari bekal sebelum kalian ditokohkan. Seperti itu. Maka ana katakan kepada antum, ya. Man syabba 'ala syai'in syaba 'alaih. Barang siapa yang punya kebiasaan itu akan dibawa sampai umur antum gede. Dan 10 tahun itu tidak lama. Sekarang umur antum yang paling kecil kelas 1 SMP. Ada kan kelas 1 SMP ya? Ya, kelas 1 SMP itu berarti paling tidak 12 atau 13 tahun. Ya. Kalau ditambah 10 tahun berarti sudah 23 tahun itu sudah mau kawin gitu. Ya. Gak lama tapi. Gak kerasa itu 10 tahun. Tapi 10 tahun ke depan semua yang antum ada di sini akan tampil dengan penampilan yang berbeda-beda. Tergantung sekarang bagaimana. Kalau sekarang antum rajin, 10 tahun ke depan antum menikmati hasilnya. Sekarang antum tidak, maka antum juga akan menjadi hal yang sama. 10 tahun ke depan antum akan berumur lebih tua 10 tahun dari yang sekarang. Tapi bagaimananya, hasilnya bagaimana, juga akan tergantung pada kerja keras antum di sekarang. Ana tidak mengatakan kerja keras itu bagaimana. Sudah belajar antum yang benar bagaimana. Sudah memaksimalkan semua metode yang dipelajari. Baik, maka ada 3 poin yang ana akan sampaikan. Agar belajar antum ini kelihatan sekali manfaatnya. Kalau berbicara tentang adab panjang, ana yakin imma antum sering dengar atau antum akan ngantuk-ngantuk karena kepanjangan. Ikhlas, iya, wajar. Menghormati ilmu, menghormati guru, itu adalah pendidikan dari sejak antum SD. Ada lagunya malah itu ya. Ya, guru anak-anak itu TK diajari untuk menghormati guru segala macam itu. Karena memang seperti itu dan zaman sekarang kalau seandainya ada orang tidak bisa menghargai gurunya, bisa jadi itu menjadi penyebab kenapa kita susah paham. Kok kita nggak bisa paham-paham apa yang kita pelajari? Bisa jadi karena kita merasa guru aja cuma gaji sudah. Coba kalau nggak digaji guru itu juga nggak mau ngajar di sini. Artinya dia sudah meremehkan gurunya. Gimana dia mau paham pelajarannya? Ya. Kemudian adab sopan santun di kelas juga. Bagaimana seorang berbicara dengan kawannya. Kalau antum tahu, ya, selama kita belajar di sana, kadang seorang guru itu melihat kalau kita nilai mungkin lebay dalam memperlakukan buku yang kita belajar. Tetapi itu adab, harus dilakukan itu. Ya. Antum mau belajar. Buku yang antum bawa ini, antum begini-beginikan, antum lempar-lempar, kemudian antum jadikan alat untuk bantal atau apa. Kalau antum tahu, para ulama mengatakan bahwa buku ini tidak pantas untuk dijadikan satu dengan barang lain selain yang berkaitan dengan ilmu. Contoh, antum keluar mau liburan, antum bawa tas, entah tas antum besar atau kecil, tapi antum jadikan satu antara buku antum dengan pakaian dalam, makanan dan segala macam. Kata mereka itu nggak masuk adab, nggak termasuk adab itu. Karena orang kalau tidak menghargai ilmu yang dia sedang pelajari, kira-kira siapa yang mau menghargai ilmu antum? Orang di luar sana nanya kepada antum sekolah di mana? Sekolah di pesantren. Belajar apa? Belajar agama. Oh, belajar agama. Dulu antum nilainya berapa? Oh, dulu nilai UAS anak bagus sekali di SD. Sayang ya antum ya, pinter-pinter belajar pesantren. Itu banyak sekali orang bilang begitu. Mereka bilang pesantren itu sebagai tempat buangan orang-orang bodoh. Sampai sekarang itu, meskipun mereka nggak omong kayak begitu. Mereka bilang orang yang pinter itu tempatnya sekolah favorit, sekolah internasional begitu. Kalau di pesantren itu tempatnya orang-orang yang
nggak bisa lah, di mana-mana nggak diterima, nanti alternatif terakhir baru pesantren. Gitu. Baik, tapi kita maklumi mereka karena mereka nggak ngerti ilmu agama itu pentingnya kayak apa, nggak ngerti. Tapi masalahnya sekarang, kalau antum yang belajar itu sendiri, antum nggak hargai. Siapa lagi yang mau menghargai? Wah, antum aja yang belajar agama nggak antum hargai. Buku yang antum bawa pakai lempar-lemparan, antum coret-coret. Habis ujian antum nggak bawa lagi ke tempat, antum simpan dengan rapi. Antum biarkan ketinggalan di kelas, di bawah. Kalau anak tegur antum sekarang, buku antum nggak pantas antum taruh di lantai itu sekarang. Ya. Ada cuplikan pengajian dari Syekh Shalih Utsaimin, hafizahullah. Beliau ngisi pengajian begini. Ya, Syekh Shalih Utsaimin, beliau salah seorang ulama besar di Arab Saudi. Beliau kasih pengajian, ada di YouTube itu. Beliau sampaikan begini, habis itu beliau gini. Akh fulan, apa jawabannya? Sambil bertanya kepada satu orang, ternyata pandangan beliau jatuh ke orang yang bukunya ditaruh di bawah. Akhirnya beliau bilang gini, ya akhi, irfa' kitabak. Ya akhi, angkat buku, jangan taruh di bawah. Dan mereka menghargai buku yang dipakai itu betul-betul. Ana pernah lihat kawan ana baru masuk Islam dia. Waktu itu tahun 2005. Kawan ana baru masuk Islam 5 tahun. Masuk i'dad lughawi, latihan nulis Arab alif ba ta baru dari nol. Orang Islam baru masuk Islam, bapaknya pendeta. Orang Swedia. Satu saat dia belajar di kelas, karena bukunya banyak, kemudian meja yang kita pakai itu cuma segini, separuhnya ini. Jadi buku itu kemana-mana. Buku itu ada yang di sini, ada di sini. Kemudian kita lagi harus nulis sama dosen. Akhirnya ada sebagian buku ketekan sama badannya. Diingatkan. Namanya Christian. Dan nama panggilan dia setelah masuk Islam Usama. Dan dia setiap dibaca absennya dipanggil Christian. Syekh Afwan Usama. Tapi ismuka huna. Hakil Christian. Hada ism kafir. Dia bilang gitu. Dia bilang ini nama anak sebelum masuk Islam. Tapi anak nggak suka dengan nama itu. Kristen, dari kata-kata Kristen dia bilang. Nah, nama anak sekarang Usama. Syekh yang ngajar itu waktu itu dia bilang, ya Usama, la yusna' bil kitabi hakadha. Dia waktu itu lagi gini, diingatkan, wahai Usama, buku itu tidak pantas kamu perlakukan seperti itu. Oh ya afwan Syekh. Setelah itu dia benarkan bukunya. Kayak begitu kan jarang. Ada orang kadang sungkan untuk negur, ya kan? Padahal yang kayak begini-begini sebenarnya sudah mestinya orang-orang yang belajar ngerti. Kan dipelajari kan? Cuman prakteknya harus berani. Atau tidak canggung. Ya. Nanti kita akan pelajari contoh yang lain. Akan tetapi ini salah satunya yang mestinya semua orang sudah ngerti. Satu saat Al-Imam Ahmad rahimahullah melihat ada satu kawannya atau muridnya namanya Ishaq bin Rahuya, dia melemparkan buku. Ini buku kayak begini dilempar sama dia. Padahal wallahu alam, ngelemparnya buku dia itu bukan untuk kebiasaan orang-orang. Seret, anak punya buku ente, nih, seret lemparkan. Ini anak-anak muda zaman sekarang kayak begitu biasa. Catatan apa gitu, oh, anak kurang lengkap, anak punya buku ente, seret, lempar. Enggak sopan belas. Ya. Tapi waktu itu bisa jadi ngelemparnya Ishaq bin Rahuya rahimahullah karena memang buku yang ada di situ itu campuran antara orang-orang yang belajar ilmu kalam, ada falsafat dan segala macam. Dilempar. Imam Ahmad rahimahullah beliau ngomong begitu. Ketika melihat itu beliau marah. Ayusna'u hakadha bi kalamil abrar? Apakah perkataan orang-orang para ulama yang punya ilmu kamu perlakukan seperti ini? Padahal waktu itu beliau sedang marah itu, karena di sini buku-buku yang kesesatannya banyak. Gitu. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak sepantas seperti itu. Berarti semestinya talibul ilm, penuntut ilmu lebih penting untuk menjaga penampilan. Kita akan pelajari insyaallah sebentar lagi. Tapi maksud ana ini bukan menjadi pembahasan kita inti, karena itu banyak dan insyaallah antum sudah banyak belajar. Termasuk bagaimana memperlakukan guru. Ana yakin guru itu tidak ada yang pengen diagungkan, dihormati, bahkan dibantu. Ustadz antum butuh apa? Ustadz, yang paling susah itu main bola sama Ustadz. Ya mau ngerebut bola dari Ustadz nanti khawatir kualat ya. Ya Ustadz aja yang yang jadi kiper. Kalau Ustadz jadi penyerang, muridnya nanti datang Ustadz jadi biarkan, silahkan golkan. Gitu. Bukan itu, akan tetapi
semua ustadz sebenarnya ingin agar adabnya para ulama diterapkan. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Ya. Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang besar tidak menyayangi kecil, anak kecil tidak menghargai yang lebih tua, kemudian ada murid tidak menghargai gurunya. Jadi menghargai guru itu agama. Maka ini dicontohkan oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu Habib, keluarga Nabi, al-bait beliau. Tapi ketika beliau belajar dari seorang guru yang sahabat Nabi SAW yang bukan alul bait, bukan Habib seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, maka beliau tetap hormati gurunya itu. Ketika gurunya naik kendaraan, dipegangkan itu talinya. Sampai Zaid bin Thabit agak sungkan. Ini Habib ini. Malaka ya ibna ammi Rasulillah SAW. Kamu ngapain kayak begini? Antum ini keluarga Nabi. Maka beliau katakan, hakadha umirna bi ulama'ina. Seperti inilah kita diperintahkan untuk menghormati guru-guru kami. Maka yang seperti ini dipelajari. Dan antum terapkan. Saya kira antum sudah lebih sering untuk mendengarkan seperti ini. Baik, tapi anak ingin sampaikan 3 hal. Yang pertama, seorang penuntut ilmu yang belajar dengan jenjang apapun sama. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu maksudnya ibadah kita harus diperbaiki. Percuma ada orang ranking 1, hafalannya kuat, bahkan prestasi dan dikenalnya banyak. Tapi setelah itu ibadahnya jelek sekali. Itu memalukan. Sekolah ranking 1, kemudian dia mewakili sekolahnya, di kampungnya dikenal, hadiahnya banyak, tetapi nggak ngerti bahkan tata cara sholatnya. Kita tidak lagi berbicara tata cara sholat yang baik atau bagaimana. Ini sekarang akan pelajari insya Allah. Akan tetapi dari antumnya sudah sepantasnya seorang talibul ilm menjadi orang paling depan dalam ibadah. Zaman sekarang apalagi antum lihat, orang sangat gampangnya meninggalkan sholat jamaah. Setelah itu kalau ada orang rajin, pulang dari pesantren rajin, ngapain tuh, biasa aja lu kalau ibadah, nggak usah rajin-rajin. Itu banyak kayak begitu. Itu karena dia baru balik pulang pesantren. Tapi kalau baru pulang sudah jadi ustadz, kemudian ada orang rajin di masjid, itu mau ngerebut masjid. Ya, banyak sekali itu kampung. Karena masih jarang orang yang tidak terlalu perhatian dengan sholat jamaah. Maka masjid-masjid yang biasa tutup di sholat zuhur itu sering masih sholat paling ramai. Antum gak usah bandingkan, sudah lihat rumah di masjid antum itu sudah. Masjid yang sama tapi sholatnya berbeda. Beda juga jumlahnya. Maghrib, Isya itu paling ramai. Karena orang sudah mandi, sudah gak ada kerjaan. Sholat subuh berat sekali. Hanya orang-orang yang ikhlas saja yang bisa itu. Ya. Kemudian sholat zuhur dan asar. Masjid yang paling sepi ya waktu itu, zuhur sama asar. Karena alasannya kerja. Kerja bukan alasan sebenarnya. Kalau memang mereka punya alasan kerja, berarti di tempat kerjanya mereka sholat. Harusnya. Nah kalau tempat kerjanya di hutan bagaimana? Ya sudah, sholat di hutan gak ada masalah. Tapi masalahnya kan gak begitu. Ya, kerja di sawah. Baliknya sampai nanti jam 5. Tapi jam 5 balik, nanti sholatnya kapan? Sholat asar sudah telat, sholat zuhur sudah ketinggalan. Ini repot sekali kayak begitu. Baik. Talibul ilm menjadi teladan dalam hal ini. Kalau tidak menjadi teladan, minimal mereka menjadi orang yang paling baik. Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Idza ta'allamta syai'an min ta'atillah, falyura 'alaika samtuhu wal yura fika atharuhu." Kalau kamu belajar agama, efeknya, hasilnya harus kelihatan. Masa santri atau orang yang belajar agama gak beda dengan orang yang awam, gak ngerti apa-apa. Sholatnya juga sama telat. Ada banyak contoh yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ada seorang tukang kayu di zaman waktu itu, zaman kalau tidak salah zamannya Yahya ibn Ma'in rahimahullah, sekitar tahun 230-an. Ada seorang tukang kayu namanya Ibrahim ibn Maimun as-Sa'ir. Dia tukang kayu. Disebutkan oleh Yahya ibn Ma'in, kana idza rafa'a mitraqatahu wa sami'a an-nida lam yaruddahu. Dia patok-patok, kan tukang kayu, ya.
maku, bikin apa. Kalau sudah dengar adzan, diangkat begini mau dipatokkan, dengar adzan, tinggal, nggak jadi dilanjutkan. Ini tukang kayu, artinya orang pekerja kasar itu. Bukan guru yang di kelasnya ada AC-nya, atau ada tempat yang bisa pakai baju rapi, begitu. Tinggal berangkat aja ke masjid kan, nggak usah ganti baju. Tapi kalau tukang kayu begini, keringat di mana-mana, kotor tempatnya, mungkin kena kayu segala macam. Tapi ketika dengar adzan langsung siap-siap. Ketika ada di Madinah, ana sering kali melihat ada orang-orang tukang masak. Sholat bersama, sholat berjamaah. Dan itu hanya satu orang itu. Yang lain mungkin mereka sholat sendiri di mat'am itu atau di pom bensin sama tukang mereka. Karena di sana kalau pom bensin sudah masuk waktu sholat, dipasang pelang waktu sholat. Jadi sudah nggak melayani pembeli, toko ditutup begitu. Tapi orang yang biasa kerja sehari-hari jadi tukang masak, di depannya minyak begini, bau semua badannya. Sehingga kalau dia pengen sholat bareng orang, maka paling tidak dia punya baju lain, baju ganti. Ini ada orang, dia ganti baju. Setiap sholat, orang Yaman dia. Setiap sholat, dia balik, kemudian diganti baju, sholat. Habis itu balik, ganti baju kerja, jalan. Masya Allah, kawan-kawannya nggak seperti itu. Itu butuh waktu untuk melakukan itu. Yang lebih penting bukan butuh waktu, butuh kesadaran dan rajin. Kalau nggak bisa. Orang yang pakainya rapi begini, dengar adzan biasa aja. Kalau bukan karena kesadaran. Apalagi seorang alim. Ya, disebutkan dalam biografi para ulama, seperti ada seorang ulama namanya Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran. Beliau meninggal sekitar tahun 230-an juga sama. Atau mungkin 100-an, afwan, 148. Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash rahimahullah. Beliau ini sampai 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kita bayangkan, kita nggak usah takbiratul ihram 40 tahun. Antum coba usahakan. Antum tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di sini, usahakan selama 1 minggu. Bisa apa enggak? Enggak bolong sama sekali. Ya. Antum bikin sayembara yang bisa takbiratul ihram tidak ketinggalan. Yang ada di pesantren itu, yang masuk ke masjid setelah iqamah dihukum, ya kan? Biasanya kalau di pesantren begitu. Ya, push up berapa kali, terlambat berapa kali, suruh bersih-bersih, ngosek WC, apa segala macam, biasa di pesantren itu. Ya. Tapi sekarang antum bikin sayembara. Siapa yang bisa selama 1 minggu tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam? Latihan. Itu nggak gampang. Bisa seminggu, tambah lagi. 2 minggu, tambah 1 bulan. Karena kita kalau lihat para ulama, mereka sampai bilangan tahun. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau 40 tahun tidak pernah ketinggalan, tidak pernah melihat punggung orang kalau sholat. Beliau katakan, aku selama 40 tahun tidak pernah melihat punggung orang sholat. Karena dia sholatnya shaf awal terus. Bahkan, ma nudiya bis salati illa wa sa'idun bil masjid. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, tidak salah. Tidak ada azan dikumandangkan, melainkan Sa'id bin Musayyib sudah sampai di masjid. Ya, sehingga mereka menjadi orang pertama yang sholat. Ada lagi namanya Muhammad ibn Samma'ah. Muhammad ibn Samma'ah ini meninggalnya sama dengan Yahya bin Ma'in sekitar tahun 233 Hijriah. Beliau katakan, aku selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Illa yawman wahidun mata fihi ummi. Fafatatni sholatun wahidatun jama'atan. Kecuali 1 hari ketika ibuku meninggal. Maka beliau sibuk untuk merawat pemakaman ibunya. Sampai ketinggalan 1 kali sholat berjamaah. 1 kali saja. Karena ibunya meninggal, dia harus ngurus pemakamannya. Tapi selama sebelumnya, 40 tahun beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Luar biasa. Ya. Sekarang, talibul ilm, terutama santri, antum tidak punya kesibukan banyak. Paling yang bisa membuat antum suka kelewatan main bola. Kalau kuliah maksudnya belajar, meskipun belajar antum dipanjangkan sampai jam 12:30, kemudian antum sholat di sini, antum atur waktu antum. Waktu antum atur, wudunya sebelum masuk pelajaran terakhir, sehingga keluar kelas langsung ke sini, nggak ketinggalan, sudah ketinggalan macam-macam, sholat jamaah juga ketinggalan. Eman sekali antum. Biasakan itu. Termasuk ketika antum bisa memanfaatkan
waktu antara adzan dan qomat untuk berdoa. Agar ujian antum mudah, agar pelajaran antum bisa dipahami, antum bisa menghafal. Itu semua antum perlu berdoa kepada Allah. Kapan waktunya? Kalau antum terlambat sholatnya, gimana mau berdoa itu? Gak mikir lagi itu sudah. Lari, kayak begitu. Ya, maka ini pesan ana untuk antum perhatikan. Talibul ilm sudah pantas dia menjadi orang yang paling terdepan untuk sholat, untuk memperlihatkan penampilan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, pentingnya seseorang menjaga penampilan. Ini penting. Penampilan atau menjaga nama baik. Yang disebut dalam bahasanya para ulama al-muru'ah. Al-muru'ah itu artinya kewibawaan. Sesuatu yang bisa membuat nama baik antum turun, sekalipun itu boleh secara syariat, maka sepantasnya antum hindari. Contohnya bagaimana? Antum pakai pakaiannya orang awam. Biasanya pakaian itu, sekalipun dalam syariat dibolehkan, tetapi itu menjadi cirinya orang nggak baik. Maka antum tinggalkan. Contohnya, pakai pakaian bolong. Pakaian bolong, meskipun mahal. Orang sekarang itu kehabisan model. Ya. Kehabisan model, akhirnya pakaian-pakaian yang sudah rapih itu sudah mereka katakan sudah terbiasa. Mau tampil beda, pakaian yang mahal dibolong sininya. Itu dari baru sudah bolong itu. Karena memang tujuannya untuk mode, biar beda begitu. Kemudian celana jeans, antum tahu yang tebel itu, di dengkulnya itu sengaja dibolongin. Dari baru sudah begitu. Ya. Baik, itu mode. Biarkan orang mau nggak pakai pakaian juga terserah mereka. Tetapi antum sebagai talibul ilm, ya, ketika antum pakai pakaian itu, maka itu bisa menjatuhkan nama baik antum. Tidak pantas, istilahnya tidak pantas. Ya. Seperti contoh yang lain, pakaian bola. Antum boleh sekolah pakai pakaian bola. Ya, secara sopan santun dan tata tertib sekolahan, tidak bakal ada sekolah yang mengizinkan orang masuk pakai pakaian bola. Sekalipun nomornya Ronaldo itu, 7 itu sekarang main di Saudi itu kan. Ya. Red, ada namanya. Antum masuk sekolah, antum pakai itu. Tambahin jas saja udah, tetap jelek. Tetap jelek itu antum. Karena itu nggak pantas. Sekarang kayak begitu pakai sholat, itu lebih nggak pantas lagi. Ya. Kemudian termasuk di antaranya adalah makan atau minum sambil berdiri. Ana katakan itu boleh secara syariat. Secara syariat, antum minum sambil berdiri itu boleh. Kalau antum butuhkan. Tapi para ulama mengatakan yang afdal duduk. Karena Nabi SAW menyatakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil berdiri. Tapi sebagian sahabat mengatakan bahwa mereka melihat Nabi SAW minum sambil berdiri di musim haji. Sehingga para ulama mengatakan minum sambil berdiri dibolehkan, tetapi yang afdal duduk. Baik, antum di luar. Di tengah masyarakat, antum makan sambil berdiri, antum minum sambil berdiri. Sengaja nantangin kalau ada orang tanya, kamu pulang dari pesantren makan minum sambil berdiri. Iya ini boleh, ini ada dalilnya, antum tahu nggak? Tujuannya pengen nyampaikan ke masyarakat kalau hadis itu boleh gitu. Tapi ini menurut penilaian masyarakat nggak bagus sekali. Karena bisa merusak nama baik antum. Hukum asal dalam syariat boleh, tapi kalau bisa merusak nama baik antum, tinggalkan. Contoh yang lain, rambut gondrong. Secara syariat boleh. Boleh secara syariat. Tetapi itu menampilkan orang yang tidak beradab sama sekali. Ya udah pegangnya aja rambut antum itu. Gondrong atau enggak. Ya, maksudnya, kenapa guru-guru memberikan arahan rambut antum atur, padahal rambutnya rambut antum sendiri. Kalaupun antum punya hadiqatul hayawan di sini, ya itu urusan antum. Tetapi guru antum pengen agar antum terhormat, menjaga nama baik antum itu. Baik. Di dalam beberapa pelajaran para ulama ada beberapa contoh yang bisa menjadi khawarimul muru'ah, yang merusak nama baik antum. Sekalipun itu boleh dalam syariat. Contoh. Yang pertama adalah mencukur jenggot. Untuk yang punya jenggotan. Yang belum punya jenggot, ya ditunggu saja tanggal mainnya. Tetapi
yang punya jenggot kemudian dicukur, menurut para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, itu merupakan sesuatu yang bisa merusak nama baik dia. Dia sadar atau tidak, banyak yang ngerjakan atau tidak, itu nggak jadi patokan. Tetapi dalam syariat, orang punya jenggot dicukur itu merupakan sesuatu yang memalukan. Seperti kita contohkan tadi, ada orang jalan sambil makan, ada orang pakai pakaian compang-camping, bolong-bolong, itu supaya yang memalukan, dan ini dalam syariat memalukan. Apalagi kalau kita berbicara tentang hukumnya. Ya. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama seperti Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah adalah jalan sambil kebanyakan nolah-noleh. Tahu nolah-noleh itu? Lihat, jalan, lihat. Ada mobil bagus, antum jalan lihatin mobilnya begini. Tahu di dalamnya ada orangnya. Apalagi sampai di depan mobilnya begini-gini lagi. Ternyata dalamnya ada mobilnya. Ya, dibuka kacanya. Orang ganteng. Ya. Kayak begini, sekedar orang jalan santai kemudian melihat kanan kiri, itu merupakan khawarimul muru'ah. Para ulama tidak menyukai itu dan itu jelek sekali. Kalau ada orang dia disiplin, dia betul-betul menjaga waktu, maka jalannya seperti Nabi SAW, cepat sampai selesai. Karena jalan itu bukan tujuan, kecuali ada orang olahraga. Tapi orang yang mau jalan dari satu tempat ke satu tempat, dia ingin segera sampai kemudian melanjutkan aktivitas. Kok ada orang jalan santai sambil lihat-lihat, ada rumah orang dilihatin, ada mobil orang dilihatin, ada anak orang dilihatin. Wah, ini repot sekali. Ya. Nah, ini jelek sekali dalam syariat. Kalau lihat anak orang yang bukan mahram, bukan mubah, haram masuknya. Haram masuknya. Tapi maksud ana, sekedar melihat-lihat begitu, ternyata oleh para ulama dijadikan sebagai contoh yang bisa merusak nama baik. Yang ketiga, contoh lain adalah ketika duduk di majlis umum, entah majlis taklim atau majlis walimah atau kumpul keluarga dan segala macam, antum duduk di bawah kemudian menyelonjorkan kaki. Ya, kakinya selonjor. Itu merupakan kebiasaan yang memalukan. Itu di kebiasaan orang Arab. Dan ternyata di tempat kita sama. Kalau antum berhadap-hadapan dengan orang tua depan antum ini di sini, kemudian antum selonjoran kaki begini, ini tidak sopan belas. Seperti antum ada orang tua di sini, antum duduk di atas, ya, antum akan disuruh turun. Turun, nggak sopan, ada orang di bawah, begitu kan? Ya, ini sama dengan kebiasaan mereka yang mereka menegur. Ketika antum berada di majlisnya orang-orang banyak, antum selonjoran, nggak sopan sekali. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan, antum sakit, antum kecapean sekali, maka di majlis Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau katakan, ana enggak izinkan ada orang selonjoran. Kalau capek karena duduk lama, karena beliau ngadakan majlis lama sekali. Dari habis subuh sampai jam 9:30 pagi. Kemudian dari sore habis asar sampai jam 9:30 malam. Itu biasa kayak begitu beliau. Selama daurah 8 hari begitu. Kata beliau, yang capek berdiri dia. Berdiri bukan dihukum, akan tapi dia untuk melemaskan otot-otot kaki yang sudah lama dipakai sila. Silakan duduk sambil menghilangkan itu kepenatan. Nah, itu banyak sekali. Ada di sana orang berdiri, sana berdiri, sana berdiri. Karena memang Syekh arahkan seperti itu. Tapi tidak boleh selonjoran. Tapi hukum syariatnya bagaimana? Boleh, antum masa selonjoran enggak boleh. Tetapi tidak sopan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu." Orang yang tidak perhatian dengan pembawaan dirinya, maka ilmunya kayak nggak ada manfaatnya sama sekali. Orang menilai antum dari penampilan antum. Anda ingat, rahimahullah, salah seorang ustadz kami dulu, Ustadz Abdullah Baharmus, rahimahullah, ketika kita akan belajar ke kota Madinah, sehari sebelumnya kita kasih pengarahan. Antum besok ke bandara, antum dari perwakilan Indonesia sebagai mahasiswa, antum akan kumpul bersama orang yang mau umroh, mau melancong, atau mau bekerja di sana. Antum sebagai mahasiswa. Levelnya rendah, bukan itu, tetapi kita sedang membawa ilmu yang mahal. Jadi penampilan kita juga harus mahal. Ya. Bukan karena kita ingin dihormati, tetapi kita akan menghormati ilmu yang sedang kita pelajari dan akan kita sampaikan. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali. Dan ana yakin antum sudah sering mendengarnya. Ikhtiyar suhbatus salihah. Memilih teman-teman yang bisa memotivasi belajar dan ibadah antum. Karena
Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan, hafizahullah, al-insanu madaniyatun bit-tab'. Jadi karakter orang itu dia makhluk sosial, tidak bakal sendirian. Sekalipun ada orang pendiam, tapi ketika dia sedih, dia punya kawan, dia bisa curhat, itu zen sudah. Mesti rata-rata orang punya seperti itu. Jarang ada orang betul-betul hidup sendiri seperti ini. Mungkin dia punya jin itu. Tapi maksudnya, orang bakal mencari kawan yang cocok untuk ngobrol sama dia. Maka biasanya orang itu akan cari kawan yang ada kesamaannya. Sama rumahnya, sama kelasnya, sama hobinya, termasuk sama nasibnya. Nasibnya suka melanggar, nilainya jelek-jelek. Nah itu biasanya cari sama teman-teman yang jelek-jelek itu. Nah ini harus diperhatikan, jangan sampai seperti itu, dijadikan patokan. Termasuk daerah asal tempat tinggal bukan menjadi pertimbangan untuk memilih teman. Antum menjadikan kawan yang bisa mendorong semangat belajar antum. Karena kebanyakan orang kadang-kadang sebenarnya dia kurang beruntung saja. Ketika dia belajar, kebetulan waktu itu dia lagi sakit atau apa, kemudian nilainya jatuh menjadi hampir rosib lah. Lalu dia malu untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang nilainya bagus. Akhirnya dia berkumpul dengan orang-orang yang ahlul rosib wal jamaah. Ketika kumpul sama mereka, dia kan sedang kebetulan aja lagi sakit, kurang siap, atau lagi pikirannya penat aja. Akhirnya dapat nilai jelek. Dia cari kawan-kawan yang memang mereka levelnya segitu memang. Mereka mau semangat juga seperti itu. Akhirnya dia nggak bisa berkembang. Nah, termasuk ketika orang punya kawan yang hobinya terlambat sholat. Itu akan ngaruh. Dari rumah, penampilan aja sudah soleh Masya Allah. Dari awal, dia suka datang di saf awal. Sayangnya, teman satu kamar terbiasa berangkatnya waktu qomat. Sudah mau berangkat Jumatan, kawannya belum siap sama sekali. Nanti mau kemana? Berangkat, nggak ada orang di masjid, ngapain nanti? Mau jadi khotib? Khotib yang datang belakangan tuh khotib. Nah, kalau jamaah itu datang duluan. Ya. Tapi maksudnya kawan satu kamar, ketika dapat teman yang subhanallah malesnya luar biasa, ketularan. Maka anak katakan pada antum, ya, antum pilih kawan yang bisa mendukung belajar antum. Dulu waktu anak pesantren, anak tidak pernah pindah pesantren kecuali 2 kali aja. Pesantren tahfidz, pesantren al-irsyad, sudah seperti itu. Tapi ada beberapa peraturan di salah satu pesantren yang membuat anak betul-betul menghargai waktu. Kita tidak pernah libur. Ketika ada libur, pasti ada tugas. Artinya bagaimana? Contohnya, kita diliburkan pesantren itu hanya hari Jumat waktu itu. Maka di hari Jumat kita nggak pernah digratisin sama ustadz itu. Mesti ada kerja bakti, mesti itu. Kemudian malamnya ada latihan ceramah. Kemudian paginya masih ada muhadatsah bil Arabiyyah. Jadi keluar dari sholat jamaah, datang, jalan sudah. Kita harus diwajibkan ngomong pakai bahasa Arab sama teman kita. Bosannya luar biasa. Tapi waktu itu kita baru ngerasa bahwa tempat itu akan mempengaruhi sekali. Kemudian hari Selasa waktu itu kita hanya masuk pagi hari. Sorenya nggak ada ngaji sama sekali. Tapi diganti lagi ada kerja bakti. Nah sehingga nggak ada waktu gratis untuk nganggur. Ketika pindah pesantren, kebetulan waktu itu kawan-kawan anak mau sore mau pagi bahkan kalau malam diizinkan main bola. Jadi anak memang nggak suka main bola, tetapi karena kawan anak main bola, anak bukan main bola, tapi anak tetap di kamar tapi tiduran aja. Anak kan masih mending daripada mereka main bola, anak di kamar gitu. Tetapi nggak ada tuntutan untuk belajar, nggak ada tuntutan untuk memanfaatkan waktu yang karena memang nggak diwajibkan. Dulu di pesantren, siang belajar, malam belajar. Maksudnya pagi belajar, malam wajib belajar. Nggak boleh kita masuk kamar sebelum jam 9, nggak boleh. Makan, jam 8 sudah wajib untuk meninggalkan kamar, kemudian belajar. Wajib sudah, mau ketiduran, mau ngobrol nggak boleh. Tapi harus belajar, bawa buku apa, mau ngaji apa silahkan. Ya, tapi itu betul-betul akan mempengaruhi. Itu tempat, kemudian kawan juga seperti itu. Maka pesan anak 3 ini tadi. Ya. Yang pertama, ibadahnya diperbaiki. Kemudian yang kedua, antum usahakan jaga pembawaan antum, penampilan antum. Karena itu juga termasuk bagian dari menghargai ilmu yang antum pelajari. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana antum memilih
kawan terdekat. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Ya, kawan itu bisa menarik. Kalau antum nggak bisa mewarnai, antum yang akan terwarnai. Kalau antum pernah menjadi orang yang rajin, antum bisa membuat kawan antum rajin, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, minimal antum tidak menjadi malas. Seperti itu. Ini yang dapat kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Masya Allah. Futur atau orang bilang apa namanya, bahasa gaulnya itu susah move on gitu. Ya, itu sama dengan sebuah hadis yang disebutkan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-thawb fas'alullaha an yujaddida imanakum atau kama qala sallallahu. Sungguhnya iman itu bisa usang. Iman yang ada di hati kalian itu bisa usang seperti baju yang kalian pakai. Lama-kelamaan akan robek, lama, dan akan menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Iman juga begitu. Dan akidah Ahlussunnah menyatakan iman itu bisa pasang, bisa surut, bisa bertambah, bisa berkurang. Baik, para ulama mengatakan ketika kita dalam kondisi futur, lagi semangat, tahu-tahu bosan, malas, seperti kapok malah. Ya, maka para ulama mengatakan ketika terjadi itu minimal jangan sampai meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Itu diusahakan. Futur biasa. Ada saja orang yang ngelewatin masa-masa futur, cuman orang beda-beda. Dan ketika futur jangan sampai yang haram dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Kemudian yang kedua, kalau belum terjadi, maka usahakan minta kepada Allah agar tidak sampai kena futur, bosan, malas dan sebagainya. Kemudian jangan melakukan aktivitas atau target yang terlalu berat. Saya pokoknya sehari harus membaca 20 halaman. Kalau enggak, ana merasa ana belum berhasil dalam belajar. Tapi enggak ada masalah kalau dia mampu. Tapi kalau enggak mampu, antum biasakan membaca enggak usah lama, tapi harus ada yang antum baca. Sehari itu antum usahakan baca paling tidak 2 halaman, 3 halaman. Itu bukan baca Quran ya. Kalau baca Quran sudah itu merupakan hal yang menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Ya. Tetapi bacaan buku yang kita baca, silahkan mau baca buku kurikulum di kelas atau bacaan yang lain. Tapi kalau novel itu menghabiskan waktu ya. Novel apalagi cerpen atau kartun itu, kata kawan-kawan dulu di pesantren, mereka biasa sampai nyewa itu. Sampai nyewa itu buku. Nanti kalau sudah disewa, karena sehari 15.000 misalkan, itu keliling satu kamar baca itu gantian. Kurang kerjaan banget. Tapi yang jelas, kalau orang ingin membaca buku yang bermanfaat, kemudian dia mampu untuk menjaga sehari mampunya cuma 3 halaman. 3 halaman saja sudah. Karena khawatirnya kalau orang baca terlalu banyak, kemudian dia nggak bisa lanjut, nanti itu menjadi penyebab futur. Karena dia berlebihan. Kemudian berikutnya adalah mencari kawan yang bisa tetap mendukung. Untuk kembali semangat lagi. Nah, karena orang kadang kalau sudah futur banget, ya, dengar iqamah saja berat sekali. Tapi paling tidak, kalau kawan-kawan semua seperti itu, dia kebawa lah. Ya, semuanya baca Quran, dia tetap bisa baca Quran. Ya, kemudian ada kawan-kawannya sholat, dia kebawa sholat. Gitu. Kemudian yang berikutnya untuk menghadapi futur adalah berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, agar semua yang dia lewati bisa diatasi. Kemudian yang terakhir juga dia bisa membaca sirah para ulama, biografi para ulama. Bukan berarti para ulama yang sudah terkenal itu mereka tidak pernah kesulitan dalam belajar. Bahkan
Kalau antum pernah mendengar ada seorang alim yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah futur karena orang tuanya sudah meninggal. Beliau katakan, ketika orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya sempat mengatakan, "Nak, kamu punya kunyah." Antum tahu kan kunyah itu? Panggilan yang dipakai Abu Fulan atau Ibnu Fulan. Abu Muhammad, Abu Abdullah. Itu memang rata-rata kalau dia sudah punya anak namanya Abdullah. Tapi nggak mesti. Nggak mesti. Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah punya anak beliau. Tetapi kunyah beliau Ummu Abdillah. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau dari sejak kecil kunyahnya Abul Fadl. Nama beliau Ahmad. Ahmad ibn Ali. Tapi kunyahnya oleh ayahnya dikasih Abul Fadl sejak dari kecil. Umur 4 tahun. Karena umur 4 tahun setelah itu abinya meninggal. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ana masih ingat bapakku sebelum meninggal memberi aku kunyah Abul Fadl. Bapaknya meninggal waktu masih kecil. Sehingga kata Hafidz Ibnu Hajar, ana enggak ada orang yang mengarahkan untuk belajar. Sehingga ana pernah belajar semangat. Habis itu betul-betul ana enggak perhatian sama belajar. Sudah main aja. Bahkan sempat pengen tertarik untuk kerja, untuk apa gitu. Enggak ada yang sama sekali yang mengarahkan. Sampai satu saat ada satu guru ngaji kata dia yang mengarahkan dia kembali untuk belajar bahasa, kemudian belajar fikih dan segalanya. Akhirnya dia kembali lagi untuk belajar. Sampai akhirnya menjadi seorang ahli hadis. Artinya para ulama juga pernah bosan, pernah malas, pernah juga gagal begitu. Nah, artinya ketika kita merasakan ada futur seperti itu, di antara metodenya adalah untuk membaca biografi para ulama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, anak kira cukup insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.